Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat penting, yaitu pelajaran bahasa Arab. Yang mana kalau kita belajar bahasa Arab, maka besar harapan kita untuk kita meraih banyak kebaikan. Sebagaimana yang disampaikan baginda kita Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau bersabda, Man yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baginya untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia terhadap agama ini. Dan tentunya kita bisa paham agama ini dengan baik kalau kita bisa memahami bahasanya. Al-Quran dengan bahasa Arab, hadis Nabi dengan bahasa Arab, kitab-kitab para ulama dengan bahasa Arab, maka tentunya kalau kita ingin mengambil kebaikan dari semuanya itu, ya kita pelajari bahasanya, yaitu bahasa Arab. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita insya Allah masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Nabiyya karya Dr. Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah kita sekarang melanjutkan kitab jilid yang kedua dan kita sudah masuk sampai ke pelajaran ke-29. Nah, untuk itu silakan yang sudah punya buku bisa dibuka bukunya halaman 205 ya. Kitab jilid 2 halaman 205. Baik. Nah, kita masuk kepada pelajaran yang ke-29. Ad-darsu at-tasi'u wal ishrun. Pelajaran ke-29. Di awal pelajaran, sebagaimana biasa, mu'alif menyampaikan kepada kita dialog ya, yang terjadi sebagai pengantar dari pelajaran 29 ini. Kita baca dulu dialognya. Di sana, Mudaris mengatakan bahwasanya, Ahajatta ya Mas'ud. Jadi, Pak Guru atau Mudaris ini bertanya kepada siswanya yang bernama Mas'ud. Apakah kamu telah menunaikan ibadah haji, wahai Mas'ud? Maka Mas'ud menjawab, La, ya Ustaz. Tidak, wahai Ustaz. Hajja zumalai kulluhum, walakin nanima hajattu. Telah melaksanakan ibadah haji teman-temanku semuanya. Akan tetapi saya ya tidak ikut haji. Ya. Maridtu ayyamal hajj. Fabaki itu huna bil Madinatil Munawwarah. Jadi ini alasannya saya sakit ya, maridtu saya sakit ayyamal hajj pada hari-hari haji. Fabaki itu maka saya tetap tinggal huna di sini bil Madinah al Munawwarah, di kota Madinah al Munawwarah. Baik. Nah, maka Pak Guru menghibur. Nah, Al-Mudaris mengatakan, La tahzan, jangan kamu sedih. Satahujju fil amil mukbil insyaallah. Kamu akan menunaikan ibadah haji pada tahun depan insyaallah. Tamur sanah bisur'ah ya. 1 tahun akan ya berjalan atau lewat ya dengan cepat. Nah, maksud balik bertanya kepada Pak gurunya, Ahajajta anta ya Ustaz? Apakah Anda telah melaksanakan ibadah haji, wahai Ustaz? Maka Pak Ustaz ini menjawab, La, tidak. Lam ahujjah hadal am. Saya tidak menunaikan haji pada tahun ini. Lakinnani, akan tetapi saya, hajajtu. Saya telah menunaikan ibadah haji qabla hada, sebelum tahun ini, khamsa marrot. Itu sebanyak 5 kali. Jadi ini jawaban dari Pak Guru. Lalu Pak Guru tiba-tiba mengatakan, Ana asyammu raihatan karihatan. Saya mencium bau yang tidak sedap. Amma tasammuna raihatan ya ikhwan. Apakah kalian juga mencium bau ya, mencium bau yang tidak sedap, wahai saudara-saudara? Maka para siswa pun menjawab, Abdullah ya, para siswa menjawab, Bala, tentu. Nasyammuha, kami menciumnya. Pak Guru bertanya, Min aina hiya? Dari mana bau tidak sedap ini? Maka
uh, Amr mengatakan bahwasanya azunnuha minal hammam. Saya kira ya sumber bau atau aroma tidak sedap ini dari kamar mandi. Abdullah pun mengatakan, "Na'am, hiya minal hammam." Iya benar, itu dari kamar mandi. Innal kumamatal lati romaha ahadun nas saddat al balu'ah. Jadi sungguhnya sampah atau kotoran yang dibuang oleh seseorang telah menyumbat saluran air. Nah, ini sebabnya ya. Lalu Pak Guru menanya lagi kepada para muridnya. Manilladzi dafa'a sabura, manilladzi dafa'a saburata ilal khalq. Siapa yang memindah atau mendorong papan tulis ke belakang. Jadi papan tulisnya dipindah di belakang kelas. Ta'ala ya Sa'id wajurruha ilal amam. Ya, ke sini wahai Sa'id. Seret papan itu ke depan. Jadi minta dikembalikan ke depan lagi papannya. Sa'id ya juru sabura. Maka Sa'id pun menyeret papannya itu. Maka Pak Guru mengatakan, anta jarurtah kasiron. Kamu telah menyeretnya kebanyakan. Wahai Sa'id ya. Idfa'ha ilal khawf. Kembalikan sedikit ke belakang. Ilal khawfi qalian ya. Kembalikan ke, maksudnya tadi dorongnya, penyeretnya ke depan terlalu kebanyakan, kemudian disuruh kembalikan atau mundurkan dikit. Nah, ya, idfa'ha ilal khawfi qalian. Mundurkan dikit aja ya. Yakfi, cukup ya. Utrukha al-an. Sudah, kalau sudah seperti itu tinggalkan. Nah, lalu Mas'ud pun bertanya kepada Pak Guru, ahadza huwa al-juz'ani minal kitab ya Ustaz? Jadi di situ ada tumpukan dari kitab. Maka Mas'ud bertanya, apakah ini jilid yang kedua atau juz kedua, bagian kedua, jilid kedua dari kitab atau kitab pelajaran wahai Ustaz? Ya, maka Pak Guru mengatakan, "Na'am." Ya. Khudh hadhihi nusakh wa uddaha. Benar, ini adalah kitab jilid kedua ya. Ambil naskah ini ya, jadi jilidan ini atau jilidan wa uddaha, dan hitunglah ya. Setelah sekian berlalu, kemudian Pak Guru bertanya, a'dadtaha, apakah kamu sudah menghitungnya? Kam hiya, ada berapa itu? Mas Guru mengatakan, na'am, iya, adat tuha, saya telah menghitungnya. Dia khomsun wa ishruna nushatan. Jadi buku ini, kitab ini ada 25 naskah ya, naskah. Baik. Maka Pak Guru bertanya lagi, mengatakan kepada para murid, ya. Nadrusul ana hadisan. Sekarang kita akan belajar sebuah hadis, ya. Aktubuhu ala saburah. Saya akan menulisnya di papan tulis. Faktubuhu, maka tulislah oleh kalian. Fi dafatirikum, di buku tulis kalian. Yaktub, lalu Pak Guru menulis di papan tulis. Yang ditulis hadisnya, an Anasin radhiyallahu anhu qala, ma masistu dhibajan wala hariron alyana min kafi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wala syamimtu raihatan qat adyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya ya. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, ya, saya tidak pernah menyentuh kain yang lembut dan juga sutra yang itu lebih lembut daripada telapak tangan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada baik itu kain sutra atau kain yang lembut yang ternyata lebih lembut daripada telapak tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala samimtu raihatan, dan saya tidak pernah mencium sebuah aroma qat sekalipun atau yaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih wangi daripada aroma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da Hunaibah, setelah sekian beberapa saat ya, Pak Guru mengatakan kepada para muridnya, akata betum ya abnai, apakah kalian telah menulisnya?
Maka para mahasiswa mengatakan lamma, ya tidak atau belum, ya belum. Maka Pak Guru mengatakan, ya Ali, wahai Ali, la tadunnu annani ghafilun amma tafal. Jangan kamu ngira saya itu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Jangan kamu kira saya nggak ngerti dengan apa yang kamu lakukan. Innaka la taktubud darsa. Kamu ini ya nggak nulis pelajaran. Innama taktubu risalatan. Kamu lakukan adalah kamu menulis surat. Ya. Alisa kadzalik, bukankah demikian? Ruddaha fil haqibah. Ya, masukkan lagi atau kembalikan lagi surat itu ke dalam tas. Maka Ali pun mengatakan bala, iya benar, tentu wahai Pak Guru, ya saya menulis surat. Huwa kadzalik. Dia demikian juga. Ana azifun ya Ustaz, saya mohon maaf wahai Pak Ustaz, lan a'uda limislihi abadan. Saya tidak akan mengulangi yang seperti itu selamanya, insya Allah. Baik, alhamdulillah, ini berarti selesai kita membaca pengantar dialog dari pelajaran ke-29. Nah, setelah ini kita bisa lihat latihannya. Ya, kita masuk kepada tamarin, latihan-latihan. Baik, latihan yang pertama, ajib adil asilatul atiyah. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 4 pertanyaan yang jawabannya terkait dengan isi dari naskah atau pengantar yang disampaikan mu'alif di awal pelajaran 29 ini. Pertanyaan pertama. 5. Lam yahujja Mas'udun hadzal am. Mengapa Mas'ud ya tidak menunaikan ibadah haji pada tahun ini? Kenapa kira-kira? Ya, jawabannya bisa dilihat di tadi awal dari pelajaran ke-29 ini. Yang mana di sana dia mengatakan bahwasanya baritu ayyamal haji fabaqitu nabil Madinatil Munawwarah. Jadi jawabannya ini. Ya. Mengapa? Ya, jawabannya li'anna huwa maridun ayyamal haji. Ya. Fabaqiya bil Madinatil Munawwarah. Jadi seperti itu ya, jadi dibikin bahasa orang ketiga. Jadi mari itu menjadi marido ya, babaki itu menjadi babagia. Ya. Terus namanya tidak usah ya, langsung bil Madinatil Munawwarah. Baik, soal yang kedua. Kam marratan hajjal mudarris? Berapa kali Pak Guru melaksanakan ibadah haji? Jawabannya bisa dilihat di awal tadi. Ya. Nah, jadi di sini kan ditanya sama Mas Ud ya, apakah Anda telah haji? Ada jawaban dari Pak Guru. Nah, ini. Jadi hajja al-mudarris ya, qabla hadza ada pula di sana ya. Khamsa marrat. Jadi sebanyak 5 kali. Ya, jadi pertanyaannya hajja al-mudarris khamsa marrat ya. Jadi setelah melaksanakan ibadah haji, Pak Guru sebanyak 5 kali. Jadi khamsa marrat. Baik. Berikutnya soal yang ketiga. Min aina ja'at ar-raihatul karihah? Dari mana datangnya aroma yang tidak sedap? Ya, tentu bisa dilihat jawabannya di ini ya, di dalam teks tadi. Ya. Jadi jawabannya dari ja'at raihatan karihatan minal hammam ya, minal hammam. Dan juga ada keterangan minal hammam. Jadi telah datang aroma yang tidak sedap itu dari kamar mandi. Baik. Terakhir, limadza ya kharajat ar-raihatul karihatu minal hammam? Mengapa keluar aroma yang tidak sedap itu dari kamar mandi? Maka jawabannya sebagaimana di dalam teks tadi ya, li'annal kumamata
allati romaha ahadun nasi saddat al-balu'ah. Jadi bahwasanya sampah ya, sampah yang dibuang oleh seseorang itu telah menyumbat saluran air. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita selesai ya sampai latihan yang pertama pelajaran ke-29. Tapi mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kita dan insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya untuk latihan yang kedua dan seterusnya. Demikianlah para pemirsa apa yang bisa kita sampaikan kepada kesempatan kali ini. Semoga Allah menerimanya menjadi kebaikan bagi kita semuanya di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.